an-niyatul hasanah lil muqrid. Orang yang memberi hutang, ketika memberi hutang itu hendaknya dia berniat dengan niat yang baik untuk mencari pahala. Memberi hutang itu salah satu kebaikan, menolong hamba Allah, dan dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa kana Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih punya perasaan untuk menolong hamba yang lain. Jadi kunci hidup kita ditolong Allah, yaitu ketika kita pernah menolong orang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada cara menolong orang adalah dengan memberi hutang. Jadi memberi hutangnya tolong kok ya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika melihat surga, beliau mengatakan bahawa beliau telah melihat tulisan di pintu surga. Jadi ada tulisan di pintu surga dengan ukuran yang sangat besar, siapapun bisa membacanya. Tertulis al-hasanatu bi'ashri amsalha wal qardu bisamaniyata ashar. Satu kebaikan ditulis di pintu surga. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Satu kebaikan dibalas 10 oleh Allah. Satu kebaikan dibalas 10. Itu konsep umum berbuat baik, selalu dibalas 10. 10 itu 10 kali lipat. Jadi kalau kita tolong orang dengan bersedekah, mohon maaf, tertulis bukan al-hasanatu di situ, as-sadaqatu bi asyri amsalha. Orang yang bersedekah dapat pahala 10 kali lipat, itu minimal. Jadi kasih sedekah ke orang 10.000, itu yang dicatat dikali 10, berarti 100.000 yang dicatat dalam catatan amal. Itu kalau sedekah. Semua kebaikan yang bentuknya harta sedekah, hibah, apapun itu dikali 10 minimal. Itu salah satu Rahman dan Rahim Allah, memudahkan hamba masuk surga, beramal sedikit tapi Allah yang kali lipatkan. Lalu disambung oleh Allah di pintu surga itu, wal qardu bisamaniyata ashar. Sedangkan yang memberi hutang itu balasannya 18 kali lipat. Yang memberi sedekah 10 kali lipat, yang memberi hutang 18 kali lipat pahalanya. Siapa yang lebih besar? Yang memberi hutang, Pak. Orang selama ini mengira bahwa sedekah lebih utama daripada memberi hutang, padahal memberi hutang lebih utama daripada sedekah. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita baca syarahnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, itu karena kalau kita memberi sedekah, maka orang yang kita beri bisa butuh, bisa tidak. Jadi ketika kita jumpa sama orang, kita kasih 10.000, dia bisa butuh, bisa tidak. Ada model pengemis sebenarnya nggak butuh, berdiri di lampu merah bisa sampai 200 ribu yang merempuk tiurong. Datang kita buka jendela mobil, turunkan, kita kasih 10.000. Dia nggak butuh, walaupun tangannya nada, tapi sebenarnya dia nggak butuh. Mungkin kalau kita pulang ke kampung dia, TV-nya mungkin lebih besar daripada TV kita. Bisa jadi yang dia punya 55 inci, punya kita 54 inci, 99. Kan rakyat tadi bacut.
Bisa jadi rumahnya lebih besar daripada rumah kita, cuma dijadikan hobi mengemis. Makanya Rasulullah mengatakan, man fataha baba mas'alatin fataha Allahu alaihi baba faqrin. Barang siapa yang mulai mengemis-ngemis, maka Allah bukakan pintu kefakiran untuknya. Maka orang yang suka mengemis itu fakir, hang kaya-kaya Pak. Hatinya fakir, keadaannya fakir, walaupun apa, walaupun dia ada uang. Nah, jadi orang yang bersedekah itu dapat 10.000. Yang kita beri bisa butuh, bisa tidak. Bisa jadi butuh, bisa jadi tidak. Tetapi kenapa berhutang, memberi hutang lebih besar pahalanya? Karena orang normalnya, ini normalnya, orang normalnya kalau sudah datang lalu kemudian membuang rasa malunya, mengetuk pintu rumah kita, lalu dia kemudian yang tidak pernah berhutang datang mengatakan bahawa saya mohon maaf, saya minta hutang, atau tolong hutangkanlah saya sekitar 100.000, saya butuh sekali untuk beli obat, atau saya beli beras, Hana Pengli, tidak ada uang lagi sama sekali. Dia ini orang yang sebenarnya tidak suka berhutang, tapi karena keadaannya benar-benar terdesak, lalu dia buang rasa malunya, dia ketuk pintu tetangganya, dia mengatakan, tolong pinjam pengtian, bolehkah saya pinjam uang? Itu bukan kebiasaan dia. Jadi memberi hutang lebih besar pahalanya sampai 18 kali lipat. Itu karena orang yang kita tolong, ini normalnya Pak, normalnya itu lebih butuh daripada orang yang kita sedekahkan. Karena orang menyukai lekai hutang, kalau sudah minta hutang itu biasanya sudah terjepit. Namun karena akhir zaman kita nggak tahu lagi mana yang betul-betul, mana yang penipu, yang jadi masalah. Normalnya begitu. Di masa Rasulullah itu orang jarang berhutang Pak, dan jarang menipu. Kalau ada yang berhutang, itu betul-betul tidak ada lagi. Maka ketika kita tolong dia, kita sebenarnya sedang melepaskan kesulitan hidupnya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, man nafassa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafassallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, satu kesulitan dilepaskan, maka Allah lepaskan berbagai kesulitannya di akhirat nanti. Makanya memberi utang itu harus didasarkan dengan niat yang ikhlas. Arti ikhlas bukan ikhlas saja peng, maksudnya bukan apa yang baik, enggak, tapi berniatlah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar pahala orang memberi utang. Kita kalau di dunia mengalami kesulitan hidup, ada yang tolong, saudara kita datang menolong, atau paling kurang jamaah masjid begitu mengetahui ada jamaah lain ditimpa kesulitan hidup, terbakar rumahnya, datang orang untuk memberi sumbangan segala macam, datang. Paling kurang kita ada teman-teman terbaik, walaupun tidak semuanya jadi teman. Tetapi kalau kesulitan di akhirat, tidak ada yang minta menolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada harga pada waktu itu harta dan anak-anak. Enggak ada yang bisa menolong kecuali yang diizinkan Allah. Maka salah satu keizinan Allah datang pertolongan di hari kiamat, yaitu Allah akan melepaskan kesulitan hari kiamat bagi mereka yang suka melepaskan kesulitan saudaranya di dunia. Nah, ini dalam bentuk apa saja. Nah, jadi rubahlah cara berfikir ketika memberi hutang, berikan karena Allah. Walaupun kita tentukan tempo untuk bayar. Jadi bukan bermakna dapat pahala begitu kita bebaskan hutang saja, tidak. Dari awal memberi hutang akan menempuh pahala. Tapi niatkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, man aqrada wariqan marratain kana ka'adli sadaqah marrah. Kalau ada orang yang berhutang lalu kemudian dia tidak sanggup membayar tepat pada waktunya,
lalu dia memohon untuk diizinkan ditambah temponya, lalu kemudian kita berikan tempo itu lagi, kita berikan tempo, kita panjangkan, lalu kita katakan ana pupu pajan-pajan napeng, kapan-kapan ada uang silahkan bayar. Ketika kalimat itu keluar, yang selayaknya ini bulan Januari kita sudah memiliki uang kita sendiri, tapi karena dia minta, kita lihat betul-betul tidak ada, kita berikan tempo. Apa kata Nabi? Maka dia dapat pahala ka'adli sadaqah marrah, dia seperti bersedekah sejumlah hutangnya, ya, yang telah dia berikan tempo itu, ya, setiap hari. Bapak pernah berikan hutang ke orang berapa? 1 juta. Sudah jatuh tempo 5 bulan, seharusnya kita minta bayar, ternyata enggak dibayar. Kita lihat keadaannya, ternyata dia memang dalam keadaan kesulitan, lalu kita izinkan dia, ya silahkan kapan-kapan ada uang lah. Maka apakah pekerjaan itu sia-sia atau hanya menyakiti perasaan kita? Tidak. Ternyata Nabi menjanjikan dapat pahala setiap hari dalam catatan amal sejumlah hutang yang kita tunda temponya. Kenapa bisa dapat pahala begitu? Jadi setiap hari sejuta, seperti bersedekah 1 juta di euro, sedangkan kita nggak mungkin sedekah 1 juta di euro. Kenapa bisa begitu besar pahalanya? Sebenarnya uang itu sudah layak untuk menjadi milik kita kembali, tapi karena kita melihat keadaan, kita bilang ya tidak apa-apa. Artinya kita telah bersedekah untuknya sejumlah hutang itu, karena sudah di luar tempo ini. Kan yang kaji kesedekah, padahal kita nggak bebaskan, kita tunggu juga nanti, tapi setiap hari ditulis pahala sedekah sejumlah hutang. Bayangkan betapa besarnya pahala orang yang benar-benar faham tentang kemuliaan memberi hutang, ya. Jadi apa yang kita dapatkan kesimpulan dari masalah yang pertama ini, Pak? Sering-seringlah tolong orang dengan memberikan hutang, tapi lihat-lihat orangnya, Pak. Model-model bandit, ya, model-model yang sudah masyhur di kampung, orang tidak bayar hutang, itu tidak mengapa, kita nggak usah kasih. Tapi kalau model benar-benar orangnya jujur, kita tahu betul terdesak, miskin, tapi dia muazzin di masjid, yang betul-betul kita lihat amanah, begitu menghadapi kesulitan, tolonglah. Makanya ini yang tidak terdeteksi selama ini bagi orang yang memberi hutang. Jadi orang kadang-kadang sedekah banyak, tapi begitu diminta hutang dia nggak mau kasih. Nggak mau kasih. Kenapa? Dianggap menghana pahala memberi hutang. Padahal lebih besar pahala memberi hutang daripada memberi sedekah. Nah, nanti lebih besar lagi kapan? Waktu kita ditipu-tipu, Pak. Itu lebih besar lagi. Dah ten. Ya. Waktu kita bersabar di atas tipu menipunya, itu besar lagi pahala menghadapi kenyataan seperti itu. Ini yang pertama dulu, bahwa orang yang memberi hutang adabnya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala.